warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Akbar Siregar dengan NIM 240304059. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. HAM dalam konsep Barat dan Islam sangat berbeda. Coba jelaskan keutamaan HAM dalam Islam. Nah, mulai dari Barat dulu. Di Barat, HAM itu kemungkinan besar salah diartikan sehingga mereka bisa melanggar norma-norma dunia dan agama dengan alasan mereka mempunyai HAM. Contohnya mereka menghalalkan dan melegalkan hubungan sesama jenis, ateis, dan mereka menganggap itu bagian dari hak mereka. Dan dalam Islam, walaupun Islam adalah agama yang menjunjung tinggi HAM, tetapi kita tidak bisa seenaknya. Kita juga harus mengikuti norma dunia dan norma agama. Memang Islam menjunjung tinggi HAM, tapi bukan berarti kita melegalkan dan menghalalkan seperti LGBT maupun ateis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazir Narhab dengan NIM 240906071. Jadi sini saya akan menjelaskan soalnya tentang bagaimana pandangan Islam tentang korupsi. Kenapa sangat keras larangan yang dalam Islam. Apa saja yang dirusak korupsi itu dalam tata bernegara yang melanggar syariat Islam. Jadi korupsi adalah perilaku tercela yang sama halnya dengan mencuri, memakan hak orang lain, memanipulasi, dan juga merugikan orang lain. Hal ini sudah sangat jelas bertentangan dan dilarang oleh agama, yang artinya tindakan korupsi ini sangat tercela karena tidak terdapat sifat kejujuran dan amanah pada tindakan ini, sehingga dapat merusak tatanan negara seperti pembangunan yang terhambat, kerugian ekonomi, dan rusaknya moral generasi muda yang melihat tatanan negara yang rusak karena adanya tindak korupsi. Hal ini jelas sangat melanggar syariat Islam karena Allah selalu berfirman dalam Al-Quran untuk selalu menerapkan sifat adil, menghindari perbuatan curang, dan pastinya harus menjaga harta dan hak orang lain dengan baik tanpa mengambilnya sepeser pun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Asmila Rambe. NIM saya 240306012. Saya akan menjawab kuis nomor 3. Indonesia tingkat korupsi cukup tinggi. Sisi lainnya pemimpinnya mulai dari tingkatan pusat hingga daerah hampir 75% beragama Islam. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar pemimpin yang akan lahir dari generasi saat ini tidak lagi melakukan hal yang sama? Jawaban saya terhadap nomor 3 ini, untuk mengurangi korupsi di Indonesia dan memastikan pemimpin yang lebih baik di masa depan, umat Islam dapat melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, pendidikan karakter dan etika. Mendorong pendidikan yang menekankan nilai-nilai kejujuran dan integritas di lingkungan keluarga, sekolah, dan masjid pendidikan agama. Seharusnya mencakup ajaran tentang tanggung jawab sosial. Yang kedua, keterlibatan dalam proses demokrasi. Mendorong umat Islam untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak baik sangat penting. Yang ketiga, pembentukan komunitas anti korupsi. Membentuk kelompok atau organisasi di komunitas yang fokus pada pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya korupsi serta cara-cara untuk menghindarinya. 4. Advokasi untuk transparansi. Mendorong transparansi dalam pemerintahan melalui dukungan pada kebijakan yang memperkuat akuntabilitas dan akses informasi publik. Dengan langkah-langkah ini diharapkan generasi mendatang dapat melahirkan pemimpin yang lebih bersih dan berintegritas.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisal Sadini Munte dengan nomor NIM 241000231. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Itu menurut saya dari kisah tersebut, Rasulullah SAW walaupun beliau seorang pemimpin tidak membuat beliau merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan, beliau juga tidak terlalu terburu-buru dan egois. Dan beliau juga sangat amat terbuka dan sangat bijak menerima usulan dari sahabatnya yaitu Ka'ab bin Munzar. Dan dalam kisah ini juga Rasulullah SAW telah menjalankan prinsip dari demokrasi Islam, yaitu dengan bermusyawarah, di mana mereka saling bertukar pikiran, saling memberi dan menerima ide-ide atau gagasan dan saran-saran untuk memecahkan suatu masalah, untuk mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad dengan NIM 241000085. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Nabi Lut merupakan seorang utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaum Sodom yang mana mereka menempati sebuah tempat di antara perbatasan dari Yordania ke Palestina. Singkat cerita, Nabi Lut selalu ditolak oleh kaum Sodom dan diberi ancaman oleh mereka. Tetapi Nabi Lut tetap mendakwahi mereka, sehingga sampai datanglah 3 orang malaikat yang diperintahkan Allah dengan fisik yang baik, yang tampan, ke rumah Nabi Lut untuk memberikan wahyu. Singkat cerita, ketika sampai di rumah Nabi Lut, mereka memberitahukan kepada Nabi Lut untuk pada malam harinya pergi dari desa tersebut, karena desa tersebut akan diberi azab oleh Allah. Dan Nabi Lut memberitahukan kepada istrinya supaya tidak menceritakan tentang 3 orang tampan ini yang berada di rumahnya. Tetapi istrinya yang munafik itu memberitahukan kepada kaum Nabi Lut, yang mana mereka berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut untuk mengincar 3 orang yang tampan itu. Kemudian ketika malam harinya, mereka, Nabi Lut dan istrinya dan keluarganya, disuruh untuk pergi dari desa tersebut dan jangan menoleh ke belakang. Namun istrinya yang munafik itu, ia tidak percaya dengan perkataan tersebut dan ia menoleh ke belakang, sehingga ia pun terkena musibah juga, yaitu berupa hujan batu, dan negara itu dibalikkan oleh Allah, yang mana hingga saat ini negara tersebut, kota tersebut menjadi monumentasi sejarah, yang mana permukaannya ini dipenuhi oleh sulfur dan garam yang tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman dan tidak subur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Prayudi dengan NIM 240301059. Saya akan memberi kesimpulan tentang kisah Nabi Lut. Nabi Lut adalah utusan Allah yang diutus kepada kaum Sodom yang dikenal dengan perbuatan maksiat dan homoseksualitasnya. Nabi Lut itu berdakwah mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kaumnya malah membenci dan menolaknya. Karena membenci dan menolak dakwah Nabi Lut, lalu Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat, yaitu hujan batu. Berikut adalah kesimpulan tentang Nabi Lut, dan pelajaran yang dapat kita ambil terhadap kesimpulan tersebut adalah pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Sekianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.